Jadi sudah siap toh untuk ikut pembelajaran kita hari ini? Sudah. Benar siap? Benar. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Ibu bisa pimpin dalam doa? Mari kita doa. Oke, jadi baik, terima kasih Ibu karena sudah pimpin kita dalam doa. Selanjutnya silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, sebelum kita memulai, Ibu mau cek kehadiran ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada semua. Hari ini hadir semua? Ya. Oke, Ibu terima kasih karena kalian sudah hadir semua pada pagi hari ini. Ibu harap semoga kedepannya tetap seperti ini ya. Tetap hadir semua pada saat ada pembelajaran ya. Oke, selanjutnya mau tidak kalau kita buat kesepakatan kelas? Mau? Kesepakatan kelas itu kamu mau dari kamu atau dari ibu yang buat? Dari Ibu. Dari siapa? Dari Ibu. Dari ibu yang buat? Ya. Oke, jadi kesepakatan kelas kita hari ini itu yang pertama, kalau ibu jelas di depan, kalau ibu lagi jelas di depan, kamu semua dengar ya. Tidak boleh ribut di belakang, tidak boleh main-main di belakang ya. Itu kesepakatan kelas yang pertama. Terus yang kedua itu, kalau seandainya kamu mau tanya atau kamu mau jawab, ibu minta angkat tangan ya. Angkat tangan, salah satu kalau seandainya kalian mau jawab, kalian angkat tangan. Supaya jangan membuat keributan ya. Sudah mengerti? Sudah. Oke, jadi itu saja kesepakatan kelas kita hari ini ya. Langsung saja, sebelum memulai ibu mau tanya. Anak-anak tahu tidak perbedaan membaca laporan berita dengan sorry. Kalian pernah tidak membaca berita tentang lingkungan? Pernah? Pernah? Kalau seandainya pernah, kamu tahu tidak perbedaan dari cerita dongeng dengan cara menyampaikan berita atau fakta? Tahu tidak? Cerita dongeng itu yang bagaimana, terus cerita yang fakta itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Kita pakai yang nyata. Ya, Kita dongeng yang tepuk tangan untuk cari dulu. Oke, jadi benar. Cerita dongeng itu bertujuan menghibur. Menghibur orang yang mau tidur. Oke, benar sekali Antin, terima kasih. Jadi berita cara menyampaikan atau cara bercerita pada saat membaca dongeng itu tuh gunanya untuk macam contohnya membaca untuk anak-anak yang mau tidur supaya kalau dia senang untuk mendengarkan lepas dia sendirinya dia bisa tidur. Kalau saya membaca fakta yang nyata itu macam kita baca berita atau apa yang ada di buku atau di koran begitu ya? Ya. Terus hari ini kita mau belajar tentang teks non fiksi. Tentang teks non sastra. Oke, hari ini kita belajar tentang teks non sastra. Sebelumnya ibu mau tanya, kamu tahu tidak pengertian dari teks non sastra itu apa? Tahu.
tidak tahu? Kalau seandainya kamu tidak tahu, di sini ibu mau jelas. Teks non sastra adalah teks yang berisi informasi, fakta dan pengetahuan atau penjelasan tentang suatu hal dengan bahasa yang jelas dan nyata. Kalau seandainya ibu jelas macam kamu menurut kamu itu penting, kamu catat di buku catatan kamu ya. Terus teks non sastra itu ada dua jenis teks non sastra. Kamu tahu apa dan apa itu? Teks non sastra dibagi lagi dalam dua jenis. Kira-kira apa dan apa ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Coba salah satu dari kamu ini ada yang tahu? Jadi teks non sastra. Ada yang tahu? Tidak? Oke, kalau tidak tahu di sini teks non sastra itu ada dua jenis. Yang pertama itu denotatif. Ya, yang kedua itu konotatif. Oke, yang pertama itu apa tadi? Denotatif. Yang kedua? Konotatif. Oke, konotatif. Dari kata denotatif, kamu tahu tidak makna dari kata denotatif itu apa? Denotatif itu yang bagaimana? Yang fakta. Masih ada lagi? Yang bagaimana? Kalau seandainya konotatif itu yang bagaimana? Jawab. Kalau yang tahu jawab. Kalau denotatif itu yang fakta. Sedangkan kalau konotatif itu? Oke. Di sini ibu mau memperjelas kembali ya. Kalau denotatif itu makna sebenarnya atau makna asli. Sedangkan konotatif itu kata yang memiliki arti kiasan atau bukan arti sebenarnya. Berarti bukan arti kata sebenarnya itu sama dengan yang bagaimana? Iya, khayalan. Oke. Ibu bisa minta salah satu kamu ke ruang guru diskusi. Dan bisa kamu ibu ke ruang guru ini saja di ibu dengan Swido. Oke, kita lanjut deh. Di sini atau kamu tulis saja kata yang ibu baca di kamu punya buku. Kamu tulis, ambil buku dengan pentas dan sepeda. Ya, di kertas juga bisa. Ambil dulu buku dengan pen. Mana? Sudah? Cukup sedikit, jangan yang banyak, buku lama. Cukup sedikit. Sudah? Sudah semua? Kalau sudah, kamu tulis di kamu punya kertas atau di kamu punya buku itu kata yang pertama itu sampah menumpuk di selokan. Sampah menumpuk di selokan. Sudah? Nah, yang kedua itu penyakit mulai menghantui warga. Penyakit mulai menghantui warga. Sudah? Penyakit
penyakit mulai menghantui warga. Sudah? Penyakit mulai menghantui warga. Yang kedua, cinta tanah air. Sudah? Kalau seandainya sudah, dari dua kata ini Ibu mau tanya, mana yang disebut dengan makna denotatif dan mana yang disebut dengan kata konotatif? Coba. Sabar. Ingat kesepakatan terus kita tadi. Kalau mau jawab itu bagaimana? Coba. Tito yang kata denotatif itu yang mana? Denotatif sampah menumpuk di selokan. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Tito. Kalau yang konotatif yang mana? Siapa yang bisa jawab? Penyakit menghantui warga. Oke, benar sekali. Jadi kata sampah menumpuk di selokan itu contoh makna denotatif. Sedangkan penyakit mulai menghantui warga itu makna kata Konotatif. Benar sekali. Oke, selanjutnya kamu sudah jawab apa yang Ibu jelaskan. Di sini Ibu mau tunjuk video Video Kamu lihat baik-baik di video Bisa lihat semua? Selfie bisa lihat? Riko? Bisa lihat? Kenapa kalau yang bisa lihat bisa maju ke depan? Sudah, Bu. Sudah lihat semua video? Sudah. Oke, jadi video ini hanya sebagai pengantar dari materi kita hari ini, dari pembelajaran kita hari ini Oke. Apa yang kamu lihat di video ini? Apa tadi? Oke, masih ada lagi? Buku tidak teratur. Oke, masih ada lagi? Jadi bisa jawab? Apa yang kamu lihat? Apa arti? Oke, benar sekali. Jadi masih ada lagi? Jawab. Oke, jadi dari video tadi kamu sudah melihat kalau di sini masih ada sampah yang berserakan, buku-buku juga yang berserakan, anak-anak yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu salah satu contoh yang tidak apa tadi? Oke. Jadi itu adalah salah satu contoh yang tidak baik Di sini juga Ibu ada teks Ibu teks bacaan maksudnya teks bacaan. Ibu minta salah satu baca Delti bantu Ibu baca baca dengan suara yang keras supaya teman-teman lain. Semua dengar Delti baca baca sudah Delti. Lingkungan sehat masyarakat kuat. Lingkungan yang sehat merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kehidupan manusia. Lingkungan yang bersih, rapi, dan bebas sampah dapat membuat masyarakat hidup lebih nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Di beberapa daerah, masyarakat mulai melakukan kegiatan kerja bakti secara rutin untuk membersihkan selokan, memungut sampah, dan menanam pohon di sekitar rumah. Kegiatan tersebut dilakukan agar lingkungan tetap asri serta udara menjadi lebih segar. Selain itu, kebiasaan
membuang sampah pada tempatnya juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai masalah. Sampah yang menumpuk di selokan dapat menyebabkan banjir ketika hujan turun deras. Air yang tergenang juga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab penyakit. Karena itulah masyarakat perlu menjaga kebersihan sejak dini agar kesehatan ternak terpelihara. Selain menjaga kebersihan, masyarakat juga perlu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Banyak sampah plastik sulit terurai sehingga dapat mencemar tanah dan sungai. Untuk mengatasinya, sebagian warga mulai menggunakan tas belanja kain dan membawa botol minum sendiri saat bepergian dengan lingkungan yang sehat. Masyarakat dapat hidup lebih kuat, aman, dan nyaman. Anak-anak dapat bermain dengan gembira, sementara orang dewasa dapat... Oke, Tito bisa dengar Ibu? Oke. Jadi, kalian sudah dengar dari yang baca? Sudah? Tepuk tangan dulu untuk Delti. Oke, jadi baik, terima kasih Delti karena sudah membacakan teks bacaan untuk kita hari ini. Selanjutnya, dari teks yang Delti baca, Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Delti bisa bawa itu teks ke depan. Oke, dari teks yang Delti baca tadi, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kamu ya. Yang pertama itu, apa informasi utama yang disampaikan pada paragraf pertama dari bacaan ini? Informasi utama yang disampaikan pada paragraf pertama itu apa yang kamu dengar tadi? Kamu tadi sudah dengar semua atau bacaan tuh? Sudah dengar? Sudah? Kira-kira informasi utama itu apa dari teks ini? Penyakit. Apa? Penyakit. Penyakit? Masih ada lagi? Jangan memakai sampah plastik terlalu banyak. Oke, masih ada? Tidak lagi? Oke, jadi di sini informasi utama dari paragraf pertama itu tuh pentingnya lingkungan sehat bagi kehidupan manusia. Bagi kehidupan manusia masyarakat. Terus pertanyaannya yang kedua. Dari bacaan ini, dapatkah kalian menemukan kalimat bermakna konotatif dari teks ini? Ada kalimat konotatif? Apa? Coba Ekse. Membawa botol minum. Oke, masih ada lagi? Coba yang perempuan dulu, Ibu mau dengar suara yang perempuan. Iko? Alia bisa? Dari bacaan tadi, kamu menemukan kata yang bermakna konotatif itu kata apa? Membawa keranjang sendiri dari rumah. Iya. Masih ada lagi? Coba Ramos. Membawa botol air minum sendiri. Oke. Masih ada? Ken? Tidak? Oke. Jadi makna yang bermakna konotatif dari bacaan tadi itu tuh tentang masyarakat apa? Sehat. Oke, tentang masyarakat Sehat. kuat. Oke. Jadi pertanyaannya berikut. Mengapa penulis harus menggunakan kalimat kompleks untuk menjelas dampak sampah? Kenapa penulis itu harus menggunakan kalimat yang kompleks? Itu kenapa?
Coba Excel, jawab saja yang Excel tahu itu apa, jawab saja. Mau salah benar intinya jawab dulu. Ada? Oke, jadi penulis menggunakan kalimat kompleks agar hubungan sebab dan akibat dapat dijelaskan dengan lebih jelas dan rinci. Oke? Oke, selanjutnya. Apa saja fakta-fakta yang disajikan dalam teks tersebut? Fakta-fakta yang kalian dengar atau yang kalian macam Delti baca itu, kira-kira fakta yang ditemukan dalam teks bacaan ini itu ada apa saja? Membawa botol air minum dari rumah. Iya, masih ada lagi. Bawa keranjang dari rumah. Keranjang apa? Contoh dari keranjang itu keranjang yang bagaimana? Kalau kita mau pergi belanja di pasar kita bawa. Oh iya. Masih ada lagi? Tidak boleh membuat sama kerja. Oke, jadi yang kalian jawab itu tuh Ibu terima, tetapi di sini Ibu mau menjelaskan kembali fakta-fakta yang ditemukan dalam teks bacaan itu tuh. Contohnya seperti sampah yang menumpuk di selokan, habis itu air tergenang, habis itu ada masyarakat melakukan kerja bakti. Oke. Jadi itu saja pertanyaan-pertanyaan dari teks bacaan yang Ibu kasih tadi ya. Sekarang kita lanjut dari Ibu jelas materi, pengertian dari teks sastra, habis itu ada Ibu jelas juga rambut dan Alvin kamu dobut apa? Dobut apa? Duduk tenang ya. Nah, jadi dari pengertian teks non sastra, habis itu jenis dari teks non sastra, habis itu pengertian dari denotatif, konotatif, dan juga contoh dari denotatif, konotatif itu kamu sudah tahu toh tadi toh? Sudah ingat? Sudah? Oke. Kalau sudah di sini Ibu bagi kamu dalam 2 kelompok ya. 2 kelompok. Nah, yang laki-laki dengan yang perempuan ya sendiri-sendiri. Laki-laki kelompok 2, terus yang perempuan kelompok 1. Sabar, jangan dulu apa kelompok ya. Di sini Ibu jelas. Di saat Ibu bagi habis kelompok, sebentar kamu melakukan pengamatan. Pengamatan itu pengamatan di depan kelas dengan pengamatan yang di belakang kelas ya. Nah, jadi yang perempuan mengamati lingkungan yang ada di depan kelas, sedangkan yang laki-laki melakukan pengamatan lingkungan yang ada di belakang kelas. Oke. Dari pengamatan kamu itu, kamu harus ada catat dengan fakta-fakta yang kamu temukan di lokasi. Habis itu menyusun laporan dengan merumuskan satu gagasan ya. Oke. Jadi sekarang silakan ke kelompok masing-masing. Kursi biar terus angkat duduk saja di atas kamu. Sebentar masuk pengamatan bersama kelompok ya. Cepat. Aku saja duduk. Duduk saja dulu di situ. Duduk saja dulu. Sudah? Oke. Kalau sudah di kelompok masing-masing, sekarang yang perempuan kita menuju ke kenapa itu? Mario itu kenapa? Kenapa? Oke, jadi yang perempuan silakan sama-sama dengan Ibu untuk pengamatan yang di depan kelas. Bawa dengan pen dan buku mau catat apa yang kamu temukan juga. Yang perempuan keluar. Yang laki-laki tenang di situ. Kamu belum.
Dadah. Pokoknya catat saja apa yang kamu temukan di situ ya. Dadah. Bye guys. Oke, kalau sudah, ya laki-laki masuk sudah kita ke belakang ya. Sudah. Mau catat itu fakta-fakta ataukah apa yang kamu temukan di Excel keluar. Keluar sudah. Ke belakang nanti. Jaga. Catat sudah. Yang di belakang jangan main, bukan suruh kamu main tendang-tendang itu. Suruh kamu catat apa yang kamu temukan. Air, sampah, pohon, tempat, kursi. Oke, jadi kamu tadi sudah melakukan pengamatan di luar tadi? Kamu sudah catat apa saja yang kamu temukan di luar tadi? Oke, sekarang kamu diskusikan dengan teman kelompok apa yang kamu temukan di luar tadi ya. Kerja secara berkelompok ya. Kerja secara berkelompok. Jangan bukan cuma satu orang yang kerja ya. Ibu berikan untuk kamu kerja. Ibu kalau kasih waktu untuk kamu kerja, berarti kamu kerja. Jangan kamu semuanya di situ ya. Sudah, mana yang kamu temukan? Sudah, yang laki-laki sudah habis kalau boleh saja. Yang laki-laki sudah. Mereka belum satu di sana. Sudah, kamu terus main di situ ya. Kerja. Ambil di kelompok masing-masing. Pertama mereka tidur. Kerja. Satu orang yang tulis, yang lain itu pikir. Charlie, Excel. Ibu suruh untuk apa tadi? Sudah? Ya, kalau sudah, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok. Sabar. Perwakilan dari setiap kelompok presentasikan hasil kelompok ya. Dari kelompok satu duluan, siapa yang mau maju? Tripod, oke. Tripod sebelum melakukan hasil kelompok itu, Tripod harus dengar ibu, dengar. Itu dengar dulu sini. Sebelum Tripod melakukan hasil diskusi, Tripod harus menyapa dulu teman-teman. Habis itu Tripod
buang ke depan ini untuk apa ya? Silakan. Pagi teman-teman. Pagi. Dengar. Suara besar, suara besar. Dengar. Saya melakukan diskusi kelompok kami. Duduk di tempat kelompok itu. Mengamankan kebersihan lingkungan. Duduk. Hasilnya Menghargai teman yang dekat. mengamankan satu, masih berdapat sampah plastik. Dua, tidak bersih tempat sampah dan tidak dibuang pada tempatnya. Yang lain dengar. Daftar laporan sederhana menyaksikan Mana? Siapa yang tulis tadi? Delphi. Mana? Coba lihat. Nah, ke sini supaya saudara. Di sini. Pernyataan umum lingkungan belakang selokan merupakan area yang harus dijaga agar tetap aman dan sehat bagi masyarakat sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan di selokan belakang, sampah plastik dan daun kering berserakan di belakang selokan. Gagasan membuat sampah. Membuat kebersihan dan menyediakan poster ajakan menjaga kebersihan di belakang selokan sekolah. Oke. Sudah telepon? Ya. Jadi kelompok 1 sudah melaporkan hasil diskusi kerja kelompok mereka. Di sini kita tepuk salut untuk kelompok 1. Nah, oke. Berikut silakan duduk ke kelompok. Selanjutnya Ibu beri waktu untuk kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 maju. Oke, so sebelum mau melaporkan hasil, perkenalkan diri dulu. Habis itu sapa teman-teman dan ibu juga. Habis itu baru kasih tahu kita ke depan ini untuk apa ya? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu. Saya akan melaporkan diskusi kelompok kami. Pengamatan pengolahan sampah di halaman sekolah. Tempat sampah anorganik sudah tersedia. Sebagai siswa masih membuang sampah tempat memilah jenis sampah plastik daun kering berserakan. Halaman sekolah terlihat cukup bersih pada pagi hari. Draft laporan sederhana penyataan pengolahan sampah dalam sekolah penting dilakukan agar lingkungan sekolah tetap bersih dan sehat. Kita harus memilih sampah karena fakta sampah anorganik sudah tersedia, namun masih ada siswa yang membuang sampah pada tempatnya. Gagasan
mengadakan program sekolah bebas sampah dan lomba semen sampah antar agar siswa lebih Dengar kembali ya. terhadap kebersihan lingkungan. Sudah? Oke, jadi kita tepuk salut dulu untuk Tito. Oke, Tito silakan duduk kembali ke tempat. Di sini kamu kan sudah melaporkan hasil diskusi kelompok toh. Nah, selanjutnya silakan duduk kembali ke tempat masing-masing karena kita mau lanjut dengan materi. Kursi dan meja yang kamu ambil itu taruh lagi di tempatnya masing-masing. Dengar, kursi dan meja itu aku baik-baik. Kita meja di sini kamu Maria. Sudah? Sudah di tempat masing-masing? Tadi pekerjaan kamu mana? Kumpul ke depan. Pekerjaan tadi. Maju ke depan sini. Oke, jadi kamu sudah berdiskusi dalam kelompok di sini. Ibu mau tanya kembali, kira-kira tadi fakta apa yang kamu temukan dari pengamatan kamu tadi? Tadi kesepakatan kita kan bilang kalau mau jawab berarti angkat. Ibu minta salah satu kepada Tito apa? Sebut satu fakta yang Masih ada sampah plastik yang berserakan. Oke, ada lagi? Air tergenang. Iya, coba Jenny. Daun kering berjatuhan. Oke, masih ada lagi? Daun kering berserakan. Iya, masih ada lagi? Buang sampah sembarangan. Iya. Ada lagi? Coba sini apa? Tidak ada sampah sembarangan. Tidak mudah sampah buang sampah sebuah kelas. Oke, jadi berarti itu tadi fakta-fakta yang kamu temukan di depan dan di belakang. Oke. Tadi kan kamu bilang sampah yang berserakan, habis itu daun kering berjatuhan, pokoknya itu dok. Kira-kira bagaimana caranya agar sampah-sampah itu tuh tidak terlihat lagi? Bagaimana caranya? Ibu minta langsung koran. Angkat tangan. Excel jawab. Bagaimana cara supaya sampah-sampah yang kamu temukan di depan kelas maupun di belakang itu menjadi rapi atau tidak kelihatan lagi? Coba ibu minta Excel untuk jawab. Oke. Ibu? Jangan buang sampah sembarangan. Buang pada tempatnya. Oke, masih ada lagi? Masih? Tadi yang kamu angkat tangan beramai itu tuh yang macam apa? Ya, terus? Habis? Halaman sekolah. Oke. Ada lagi, Frivo? Jangan buang air laut skema. Oke. Jadi itu cara yang kamu gunakan untuk membersih lingkungan. Dari jawaban yang kamu berikan ke ibu itu tuh besok pagi apa yang kamu jawabin hari itu yang kamu lakukan besok. Jangan datang pagi kamu hanya urus main atau kau harus urus di dalam kelas saja. Biar lihat kotoran yang ada di depan itu kamu tidak ada mau pilih memang. Tentu saja kamu tidak mau. Ibu jangan lihat lagi ya. Ataukah kamu datang pagi tunggu suruh guru-guru yang bilang teriak kamu. Dati sini pilih kotoran di sini. Ken, kamu main di belakang. Jangan lagi, ibu tidak boleh dengar lagi ya. Betul ya. Nah di sini sekolah kan, apalagi di depan itu kan ibu guru-guru kan sudah menyediakan dengan tempat Sampah. Jadi kalau kamu ataukah kamu barusan habis makan makanan ringan begitu atau macam kulitnya itu tuh langsung taruhnya di tempat sampah. Kalau sudah penuh di tempat sampah itu buangnya kemana?
kita mau menutup pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Tadi kan Ibu sudah jelaskan pengertian dari teks non sastra. Kira-kira Ibu mau tanya lagi, mau uji lagi pemahaman kamu. Kira-kira tadi itu kamu dengar benar-benar yang Ibu jelaskan di depan atau tidak? Pengertian dari teks non sastra itu apa sih? Teks non sastra. Jawab. Teks yang berisi. Teks yang di. Jawab. Salah saja. Teks yang jawab. dibagi dua jenis. Dibagi dua jenis. Dibagi dua jenis. Tidak. Pengertian dari non sastra itu sendiri itu seperti apa? Teks yang bagaimana dia itu? Ada yang hayal, ada yang hayal, ada yang nyata. Oke. Teks non sastra itu kan teks yang berisi informasi, fakta, pengetahuan atau penjelasan tentang suatu hal. Oke. Teks non sastra juga tadi kan Ibu jelas dibagi lagi menjadi dua toh. Itu apa dan apa tadi? Denotatif. Oke, denotatif dengan Konotatif. denotatif itu yang bagaimana? Denotatif. Yang benar-benar toh? Ya. Ya, sedangkan konotatif itu yang Hayal. bagaimana? Khayalan. Jadi kalian sudah mengerti toh apa yang dijelaskan ini hari toh? Sudah tahu pengertian teks non sastra, habis jenis, habis pengertian denotatif konotatif, terus dengan contohnya juga toh tadi toh? Oke. Jadi sekian saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu Ibu mau berterima kasih kepada kamu karena kamu sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Selanjutnya Ibu minta untuk pulang ke rumah, sampai di rumah nanti belajar lagi apa yang Ibu jelaskan ini hari. Supaya minggu depan, sebelum kita memulai pembelajaran kita minggu depan, Ibu masih tanya lagi materi yang ini hari. Kalau seandainya kamu tidak bisa jawab, berarti kita tetap di materi yang ini hari. Tidak bisa lanjut lagi. Dengar? Jadi sampai ke rumah belajar lagi jangan main Oke. Terus ada tugas yang Ibu berikan. Habis ini istirahat. Setelah istirahat siap mengikuti pembelajaran yang berikut. Sebelum istirahat Ibu minta buku-buku dengan pokoknya ada tulis yang kamu taruh di atas meja, simpan semua di tas. Rapikan lagi meja, kursi. Atau kursi meja. Sudah? Sudah toh? Kalau sudah, sebelum kita mau istirahat, Ibu minta berdiri semua. Berdiri dulu. Berdoa, harus berdiri toh. Belum. Oke, sekarang sebelum kita mau tutup pembelajaran kita hari ini, satu pintu doa Ibu minta. Berdiri yang sopan. Lihat dulu teman-teman kalau sudah siap baru angkat. Kalau belum jangan dulu. Aku percaya dari